Ada Galang, ada siapa lagi? Ada Ade Ayu, lalu Zahra, lalu Dika dan ya, nggak apa-apa ya, walaupun kita tidak ada 5 orang di antara kita, tapi kita tetap semangat ya, oke? Oke, bagus. Sekarang anak-anak, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Mau. Guru butuh 1 orang untuk memimpin teman-temannya. Siapa yang mau? Oke, coba Alis silakan. Pada asana. Ya, berdiri yang baik sana. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, dengan menyanyikan lagu nasional adalah salah satu cara kita untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan bangsa Indonesia. Ya, anak-anak ya. Sekarang kita lihat, guru mempunyai sebuah gambar anak-anak. Anak-anak pernah melihat gambar hewannya ini? Gambar apa ini anak-anak? Cicak, anak-anak. Di mana-mana kita pernah melihat cicak. Anak-anak tahu lagu cicak-cicak di dinding? Tahu. Mau menyanyikan? Mau. Siapa yang mau memimpin? Cinta. Ayo. Kita nyanyi ya lagu cicak-cicak di dinding anak-anak. Kita siapa cicak-cicak? Ya. Pada asana. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu cicak-cicak. Ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, teman-teman semuanya. Kita silakan untuk kembali. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu cicak-cicak di dinding. Hewan apa saja yang disebutkan pada lagu itu? Mang Bayu, cicak. Ada hewan cicak. Selain cicak, ada hewan apa lagi yang disebutkan? Nih ya, ada nyamuk, ada cicak, dan nyamuk. Anak-anak pernah melihat nyamuk? Pernah tidak anak-anak digigit sama nyamuk? Apa yang akan terjadi jika anak-anak digigit sama nyamuk? Bentol, merah-merah, bentol-bentol ya, gatal langsung ya anak-anak ya. Nah, sekarang oleh karena itu kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-5. Anak-anak silakan keluarkan bukunya terlebih dahulu. Kita persiapkan diri kita agar pembelajaran
Mombi bangun tidur dengan kesal. Semalam, Mombi tidak bisa tidur karena di kamarnya banyak nyamuk. Nah, kali ini kita mengenal hewan nyamuk yuk. Nyamuk merupakan salah satu hewan berjenis serangga yang bisa terbang. Nyamuk memiliki 6 kaki yang panjang. Nyamuk juga punya 2 sayap yang bersisik. Saat terbang, nyamuk mengepakkan sayapnya sebanyak 250 sampai 1000 kali per detik loh. Apakah teman-teman tahu bagaimana suara nyamuk? Bagaimana suara nyamuk, anak-anak? Gitu ya. Kita lagi mau. Gimana suara nyamuk? Iya, suara nyamuk gitu. Suara pangeran. Suaranya. Suara dengungan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya yang bergerak cepat saat terbang. Maka itu, saat nyamuk tidak terbang, nyamuk tidak akan mengeluarkan suara. Untuk bertahan hidup, nyamuk akan menghisap darah kita. Karena darah kita mengandung protein yang berguna untuk perkembangannya. Selain menghisap darah, nyamuk juga akan menyuntikkan air liur saat menggigit kita. Air liur inilah yang membuat kita bentol dan merasa gatal. Eits, saat kita bentol akibat digigit nyamuk, jangan menggaruknya ya. Sebaiknya oleskan bentol dengan gel atau bedak gatal. Nah, sahabat Mombi, Ya, sudah anak-anak sudah memperhatikan menyimak video yang guru tayangkan? Sudah. Kalau sudah, guru akan melakukan tanya jawab ya. Berapa nyamuk memiliki kaki? Mang Chandra. Ada yang bisa membantu Mang Chandra? Iya, Dek Sudi berapa? Ada nyamuk memiliki 6 kaki. Sekarang, anak, berapa banyak kepakan nyamuk sekali dia terbang? Siapa yang tahu? Coba nih. 1000 kali per detik. Ya, sangat banyak anak-anak. Makanya nyamuk itu terbang dengan mengeluarkan suara. Gimana caranya nyamuk terbang, anak-anak? Ya, suara nyamuk ngeng seperti suara motor ya, anak-anak. Ya. Lalu anak-anak, saat kita tergigit oleh nyamuk, kita akan menjadi bentol-bentol dan merah-merah. Menurut anak-anak, apa penyebab kita itu bisa bentol-bentol? Cinta. Air liur Yang disebabkan oleh air liur nyamuk. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sudah ya? Sudah semangat ya? Kalau sudah, nah anak-anak, air liur dari nyamuk yang menyebabkan kita bentol dapat juga menyebabkan sebuah penyakit anak-anak. Penyakitnya itu namanya apa? Yang tahu tidak? Adit? DB atau demam berdarah. Nah, oleh karena itu untuk kita memahami DB lebih lanjut, silahkan anak-anak keluarkan teks non-fiksi yang sudah guru berikan. Kita akan melakukan sebuah membaca bersama ya anak-anak ya mengenai teks non-fiksi penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Kita akan membacanya secara bergiliran ya, sampai bu guru bilang stop, baru kita akan bergilir ke orang berikutnya. Sudah siap? Sudah. Maka diangkat dulu teksnya. Oke, semua sudah membawanya ya. Oke, silakan diturunkan. Judulnya adalah Siklus Hidup Nyamuk Aedes aegypti, penyebar demam berdarah. Guru ganti layarnya terlebih dahulu. Ya, sudah. Siapa? Ada yang mau membaca? Ya, boleh Tirsa, silakan. Siapa di antara kalian yang tidak pernah melihat nyamuk? Nyamuk merupakan salah satu jenis serangga yang hidup di daerah tropis. Hewan ini sangat mudah ditemui dalam rumah. Walaupun serangga ini memiliki ukuran kecil, tetapi gigitan dari nyamuk dapat memberikan efek dan risiko membahayakan bagi kesehatan
orang ke orang, akan tetapi penyakit ini ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Iya, stop. Lanjutkan, boleh. Nia. Aedes aegypti disebut serangga Holomesabolas atau serangga yang siklus hidupnya melalui metamorfosis lengkap. Dimulai dari telur, larva, pupa, dan tahap dewasa. Ya, stop. Lanjutkan. Sasmi. Rentang hidup nyamuk dewasa dapat berkisar dari 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung pada kondisi lingkungan. Siklus hidup nyamuk Aedes aegypti dapat selesai dalam waktu 1,5 minggu sampai 3 minggu. Ya, stop. Lanjutkan, Chris. Siklus hidup nyamuk dapat dimulai dari telur. Setelah mengisap darah, nyamuk Aedes aegypti. Lalu betina menghasilkan rata-rata 100 sampai 200 telur per per fase. Ya, stop. Lanjutkan, silahkan. Arya. Telur nyamuk berada di air. Setelah itu telur menetas menjadi jentik-jentik nyamuk tempayan. Jentik-jentik pada nyamuk hidup dengan cara berenang di air. Jentik terus bergerak di air. Mereka tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak, tapi dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Selanjutnya, pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk Aedes aegypti dewasa akan kembali ke air, terutama air bersih untuk bertelur. Iya, sudah semuanya anak-anak? Sudah. Anak-anak, berapa paragraf yang terdapat pada teks bacaannya? Dikit. Ada 4 paragraf. Semua anak-anak bisa menemukan paragrafnya? Bisa. Ya, anak-anak, nyamuk itu merupakan salah satu serangga yang hidup di daerah tropis. Anak-anak pernah lihat nyamuk bukan? Nah, ya ukurannya itu sangat kecil anak-anak dan dapat bertelur 100 sampai 200 telur ya anak-anak, per fase dia bertelurnya. Anak-anak, nyamuk ini termasuk serangga yang apa namanya? Holometabolas, yang artinya serangga yang siklus hidupnya melalui metamorfosis lengkap. Metamorfosis nyamuk itu ada apa saja anak-anak? Siapa yang bisa? Depa. Kalau nyamuk dewasa bertelur, Ya, menjadi telur itu menjadi jentik, jentik, jentik berubah menjadi pupa, jadi pupa. pupa berubah menjadi nyamuk muda dan menjadi nyamuk dewasa. Iya, pupa. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Semua ada sama? Sama? Sama. Iya anak-anak ya. Anak-anak, siklus hidup nyamuk itu dimulai dari telur. Setelah dia bertelur, nyamuk-nyamuk dari telur itu akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk atau nama lainnya adalah tempayan. Lalu jentik-jentik tersebut akan hidup di dalam air. Yang kemudian mereka akan berubah menjadi pupa. Nama lain pupa itu adalah kepompong. Iya, betul sekali. Kepompong, setelah kepompong, anak-anak dia akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Bisa ya anak-anak ya? Yuk, sekarang kita akan mencari informasi penting paragraf yang pertama. Siapa yang bisa menemukan? Arwen, silakan. Nyamuk merupakan salah satu jenis serangga yang hidup di daerah tropis. Iya, bisa anak-anak menemukan informasi pentingnya? Ya, kalau bisa tepuk tangan dulu Arwen dulu anak. Ya, untuk paragraf kedua, siapa yang mau menemukan, menganalisis informasi pentingnya? Ya, Sudi. Demam berdarah tidak menular melalui kontak orang ke orang. Demam berdarah tidak menular dari kontak ke orang-orang. Boleh. Informasi pentingnya ya adalah yang anak-anak ya guru berikan adalah demam berdarah banyak menyerang anak usia 15 tahun ke bawah. Apalagi anak-anak usianya berapa sekarang? 11 tahun. Ada yang 11, ada yang 10, ada yang 12. Jadi beresiko terkena demam berdarah. Jadi hati-hati ya. Lalu analisis dari informasi penting paragraf ketiga, siapa yang mau? Deca, ya silakan. Aedes aegypti disebut serangga Holomesabolas atau serangga yang siklus hidupnya melalui metamorfosis
Ya, stop. Ya anak-anak ya, di sana anak-anak ya. Analisisnya dari informasi pentingnya adalah Aedes aegypti atau nyamuk Aedes aegypti adalah serangga yang melalui metamorfosis lengkap. Lalu paragraf yang keempat, siapa yang bisa? Terakhir. Yang belum. Cinta, boleh silakan Cinta. Siklus hidup nyamuk dapat dimulai dari telur. Setelah mengisap darah, nyamuk Aedes aegypti betina menghasilkan rata-rata 100 sampai 200 telur per fase. Iya. Di sana ya anak-anak ya. Untuk informasi pentingnya, siklus hidup nyamuk betina dapat dimulai dari telur dan sekalinya bertelur dia akan menghasilkan 100 sampai 200 telur. Ya anak-anak ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk menganalisis informasi penting? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mudah kalian baca bersama ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan secara berkelompok anak-anak. Silakan dipersiapkan diri kalian. Untuk kelompok pertama akan duduk di bagian sini. Lalu kelompok kedua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam dan kelompok tujuh. Sudah ya? Bu Guru akan bacakan anggota-anggotanya berkelompok. Sekarang anak-anak dengarkan dulu sayang. Silakan didengarkan ya. Yang namanya Bu Guru sebutkan silakan angkat tangannya dan kemudian mencari tempatnya. Bisa anak? Bisa? Bisa. Oke, kelompok satu ada Arno, ada Mang Chandra, ada Arwen, lalu ada Tirsa. Ya, silakan mencari kelompok satu. Untuk kelompok dua ada Nati. Mana Nati? Ada Dek Sugi, ada Mistik dan ada Kanza. Ya, silakan. Ayo. Untuk kelompok ketiga ada Sinta, ada Arya, ada Ani, dan ada Mang Bayu. Silakan duduk di sana di kelompok 3. Di kelompok 4 ada Nia, ada Kris, ada Rara dan Degede. Ya, silakan langsung mencari kelompoknya. Ayo sudah? Kelompok 4 sudah duduk? Sekarang kelompok 5 ada Depa, ada Rama, ada Mang Indah, dan ada Safira. Ya, silakan di sana saya coba duduknya. Kelompok 6 ada Deca, ada Santri, ada Alis, dan ada Bayu, tapi tidak apa-apa bertiga aja. Sudah, kelompok terakhir ada Adit, ada Sebail, ada Cinta, dan ada Bakti. Silakan di sana dulu anak-anak. Ya, semua sudah mendapatkan tempat duduk? Sudah duduk berkelompok? Oke, kalau sudah, kita akan melaksanakan kegiatan bersama kelompoknya. Bu Guru akan membagikan sebuah LKPD dan bahan ajarnya. Anak-anak masih ingat bukan LKPD itu apa? LKPD adalah lembar kerja peserta didik yang akan anak-anak kerjakan bersama kelompoknya. Guru akan bagikan.
belajar. Anak-anak dapat menemukan materi-materi yang bisa anak-anak baca dan pelajari sebelum anak-anak menjawab LKPD-nya, lembar kerjanya. Ya, bisa anak-anak ya? Di dalamnya terdapat banyak hal, jadi anak-anak bisa baca untuk menemukan atau mencari informasi mengenai bacaannya. Lalu untuk bagian yang ini, coba dilihat, sudah dilihat semuanya? Yang bergambar seperti ini. Ya, ini adalah lembar kerjanya. Kita perhatikan sama-sama. Bagian awal adalah covernya. Lalu silakan dibuka halaman berikutnya. Anak-anak akan menemukan nama anggota kelompok. Disinilah anak-anak menuliskan nama anggota kelompok, nama lengkap anak-anak, dan juga nomor absen dari masing-masing kelompoknya. Adit sayang, dengarkan dulu guru. Ya, di sini anak-anak menuliskan. Bisa? Bisa. Setelah itu, di halaman selanjutnya akan ada tujuan pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah guru utarakan tadi. Selanjutnya akan ada kegiatan membaca. Ini adalah kegiatan yang pertama adalah menemukan informasi penting mengenai teks non-fiksi yang berjudul Nyamuk sebagai Penyebar Penyakit. Setelah itu anak-anak akan menganalisis informasi pentingnya pada kolom yang ini. Bisa anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan yang pertama? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Guru akan memberikan waktu. Anak-anak lihat jamnya terlebih dahulu. Kelompok 5, silakan lihat jamnya. Anak-anak lihat, kita akan mengajarkan waktu selama 10 menit sampai jarum panjang di angka 8. Bisa ya? Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Ayo silakan balik badan, kerjakan bersama anggota kelompoknya. Sama kelompoknya dong, menemukan informasi pentingnya apa.
Kegiatan satunya juga dikerjakan ya anak-anak ya. Ya, kerjakan bersama anggota kelompoknya ya. Udah bisa? oleh nyamuk. Udah ya, bisa ya? Kalau sudah selesai, semua kita akan melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan bersemangat bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Ya, kita akan ice breaking. Kita akan pemanasan sedikit setelah anak-anak mengerjakan kegiatan satu. Masih kepalanya. Anak-anak mau ice breaking apa? Ya, banana dance sampai di tepi kalau seperti itu ya. Siapa yang mau memimpin bandana dance-nya terlebih dahulu? Grup-grup tuh laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan pria betul. Depa boleh. Yang perempuan siapa? Ya, ayo berdua silakan maju. Ya, sini satu sayang. Ya. Banana dance-nya. Tanya temannya, ayo 1, 2, 3 mulai. Teman-teman berikan Kasih suaranya sayang. banana dance. 1, 2, 3.
membuat sebuah peta pikiran. Jadi setelah anak-anak membaca dan menganalisis dari fragmen fiksinya, silakan dituangkan pada peta pikiran yang sudah guru sediakan. Bisa ya? Silakan dikerjakan bersama anggota kelompok yang sudah. Ayo, bergantian dengan kelompoknya menemukannya. Nanti presentasi berarti mau ya? Iya. Loh, ganti-gantian. Ayo ikut juga membantu. Baca dulu bukunya. Lo kan di sininya ada. Teksnya ada sayang.
ketika sudah terkena, sebelum terkena itu oh ya, boleh menggunakan obat nyamuk atau melakukan yang namanya itu caranya kan kalau cuma pakai gel aja nanti itu udah digigit soalnya udah digigit gitu nanti sebelum digigit itu yang harus kita lakukan. Sudah selesai untuk kegiatan keduanya? Ayo, waktunya dilihat. Kita membuat peta konsepnya? Sudah selesai semua kelompok? Sudah selesai. Kita akan lanjut ke kegiatan ketiga. Mengenai daur hidup hewan. Nah, ada 3 hewan yang sudah Bu Guru sertakan di sini anak-anak. Ayo semuanya kelas 5. Hai. Halo. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Untuk kegiatan ketiga, kelompok 7, kelompok 6, semuanya perhatikan terlebih dahulu. Bu Guru menjelaskan. Untuk kegiatan ketiga, di sini kita akan menganalisis daur hidup 3 hewan ini. Tapi sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya, anak-anak akan Bu Guru berikan sebuah video. Jadi anak-anak akan menyimak dan menganalisis dari isi video tersebut. Bisa ya anak-anak ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan saksikan video berikut. Ayo semuanya balik badan terlebih dahulu biar bisa memperhatikan videonya. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan bersama seorang makhluk. Lalu kamu melihat sepasang bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari jalan hidup kupu-kupu. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari mulai lahir sampai dewasa. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada 2 jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk yang berbeda jauh ketika lahir dan dewasa. Tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau tulah, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa atau embun. Kupu-kupu akan berkembang biak menghasilkan telur. Daur hidup kemudian berulang lagi terus-menerus. Telur menetas menjadi ulat. Ulat makan banyak daun-daunan lalu mengeluarkan benang-benang untuk membentuk tubuhnya menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong, ulat pelan-pelan hancur dan berubah jadi kupu-kupu. Perubahan ini nggak bisa cepat, jadi butuh waktu sampai berhari-hari. Setelah bentuknya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Berbeda dengan jenis serangga, tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kemudian menjadi
di darat, kakak juga bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alat pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Jenis metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang dialami oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda jauh. Tahapan metamorfosis tidak sempurna pada capung dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa atau capung muda, lalu menjadi imago atau capung dewasa. Saat masih muda, capung akan berganti kulit beberapa kali, lalu sayapnya baru muncul pada saat capung dewasa. Setelah itu, capung akan berkembang biak menghasilkan telur lagi. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Sudah ada beberapa hewan yang tidak mengalami metamorfosis, mengalami mitosis, dan hanya melakukan daur hidup. Anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna tadi contohnya ada apa saja? Siapa yang tahu? Kansa? Ada kupu-kupu, ada apa lagi yang ada di videonya? Ada kupu-kupu dan ada bagaimana metamorfosis atau alur metamorfosis dari kupu-kupu? Siapa yang bisa? Sedikit deh. Dari telur larva. Sebelum ke larva ada telur, ya larva atau ulat, terus pupa, Menjadi nyamuk. Nyamuk. ya dari telur, ulat, kepompong lalu berubah menjadi kupu. Bisa ya anak ya? Lalu untuk yang tidak mengalami metamorfosis sempurna tadi contohnya ada apa saja, Cinta? Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing. Tidak sempurna. Siapa yang bisa membantu Cinta? Arwen. Belalang, ada belalang. Ada apa lagi yang tadi dalam video? Ada Capung. ada capung. Jangkrik. Ya, ada jangkrik. Iya. Tepuk tangan untuk diri kita semua dulu ya. Anak-anak, hewan yang tidak mengalami metamorfosis sempurna itu contohnya ada capung, ada belalang, ya ada naga, ada apa lagi? Kecoa. Ya, di hewan-hewan tersebut hanya mengalami fase telur dan fase nimfa. Ya anak-anak ya, di sana perbedaannya. Lalu untuk hewan-hewan yang bukan jenis serangga, dia tidak mengalami metamorfosis, dia hanya mengalami daur hidup. Contohnya ada ayam, ada apa lagi? Ada kucing, ada apa lagi? Bisa anak-anak? Ya, setelah anak-anak mengamati video, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya yang ketiga. Kerjakan bersama anggota kelompok. Ya, ada yang ingin ditanyakan ya. Alasannya. Oh, anak-anak, di LKPD-nya kan ada dijawab nama hewan, alur metamorfosis, dan alasan. Ya, sudah menemukan semuanya? Nah, untuk nama hewannya, anak-anak tuh lihat dulu gambarnya.
Udah. Ya, ntar aja. Itu juga ada di bahan ajarnya. Bahan dari dia di bahan ajarnya ini udah ada juga, jadi anak-anak bisa belajar. Buatlah diagram daur hidup hewan. Nah, iya, karena kakak mengalami metamorfosis sempurna. Ini udah metamorfosis alusnya. Dulu kakak muda, kakak. Oh iya, udah selesai. Sekarang gambar kedua. Iya, itu gambar ayam. Kemudian ada metamorfosisnya. Setelah telur dia kan ada diagram daur hidup hewannya kan ada hewan lebah, lalu ada apa lagi anak-anak? Kelinci. Ada kelinci, ada apa lagi terakhir? Nah, untuk membuat diagramnya, bentuk diagramnya seperti bentuk yang ini anak-anak. Yang ini namanya diagram daur hidup. Ya, boleh anak-anak tuliskan, berupa tuliskan, boleh juga anak-anak gambarkan. Kalau tuliskan boleh. Lalu anak-anak kelas 5 boleh juga jika anak-anak belum paham, anak-anak
Sudah ya? Sudah anak-anak? Lebih sedikit ya, ayo nak cepat. Mengapa? Aku jelasin. Sudah ya? Yang kita melakukan kegiatan presentasi. Semuanya duduknya ke depan terlebih dahulu. Sudah? Kalau sudah, halo. Hai. Halo. Nomor tunggal, 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 ganda, ganda, tunggal, tunggal, ganda. Oke, sudah bisa? Oke. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan presentasi. Masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan setiap kegiatannya ya. Sudah? Kegiatan pertama, kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 3 ya, silakan. Kegiatan pertama mengenai menganalisis informasi penting. Ayo dipercepat sayang kelompok 3. Ya. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 bersama saya Sita, Ani, Bayu, Aryo. Kami akan mempresentasikan informasi penting dari setiap paragraf yang kami baca tentang nyamuk sebagai penyebar penyakit. Paragraf pertama. Beberapa jenis nyamuk dapat menularkan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Iya, digilirkan boleh. Paragraf kedua adalah nyamuk yang mampu menyebabkan bibit penyakit kepada manusia adalah nyamuk betina. Paragraf ketiga adalah kita dapat mencegah
penularan penyakit-penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Sekian presentasi dari kelompok 3. Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 anak-anak. Di antara anak-anak ada yang ingin memberikan pendapat mengenai informasi penting yang sudah diutarakan oleh kelompok 3 atau ada yang memiliki jawaban yang berbeda mengenai informasi pentingnya? Ada yang memiliki pendapatnya? Tidak ada? Tidak ada. Jika tidak ada, ya kelompok 3 silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3 anak-anak. Sekarang untuk kegiatan kedua mengenai peta konsep. Kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan maju kelompok 7. Ya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Cinta, Saya Adit. saya Bakti, Saya Zefair. kami dari kelompok 7. Sekarang kami mau mempresentasikan tentang siklus hidup nyamuk penyebar penyakit. Habitat tempat hidup nyamuk, tempat tropis dan bisa dijumpai di rumah atau di kubangan air. Dampak penyakit yang ditimbulkan DB atau demam berdarah. Daur hidup nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur. Telur menetas menjadi jentik-jentik. Berubah menjadi nyamuk muda dan nyamuk dewasa. Cara mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Cara mencegahnya adalah membersihkan kubangan air hujan dan melakukan 3M. Melakukan 3M. Ya, ada yang memiliki jawaban berbeda mengenai cara mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Silakan kelompok 3. Cara mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Memberantas nyamuk itu secara langsung atau dengan memutuskan alur hidupnya. Memutuskan alur hidupnya boleh. Siapa lagi memiliki jawaban berbeda? Kelompok 5, silakan. Jangan membiarkan ada genangan air yang mudah tergenang air. Jangan membiarkan ada genangan air, jadi nyamuknya tidak bisa bertelur ya boleh. Ada lagi yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak ada. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 7 anak-anak. Ya, kalau sudah tidak ada, beri salut. Beri jempol, salut. Oke, silakan kembali kelompok 7. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan ketiga ada mengenai daur hidup hewan. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 4 ya, silakan. Gak apa-apa, ayo. Ya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan daur hidup hewan. Dengan saya Kris, dengan saya Rara, dengan saya Nia, dengan saya Gede. Nama hewan katak, alur metamorfosis telur, berudu, kecebong atau kecebong, katak muda dan katak dewasa. Alasan mengalami metamorfosis sempurna. Nama hewan ayam, alur metamorfosis telur, itik, ayam muda dan ayam dewasa. Alasan ayam tidak bermetamorfosis. Nama hewan jangkrik, alur metamorfosis telur, nimfa, dan jangkrik dewasa. Alasan tidak mengalami metamorfosis sempurna. Sekian dari kami.
Om Santi 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 Om. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4 anak-anak. Ya, anak-anak. Hewan yang pertama itu adalah hewan apa namanya? Kata. Coba kelompok 1. Alur hidup kelompok gambar kata itu apa, anak-anak? Ada apa? Ada dari telur, setelah dari telur ke Berudu. ada berudu, setelah berudu langsung lanjutkan Kata muda. dan terakhir menjadi Kata dewasa. ya kata dewasa. Dan kata ini mengalami metamorfosis apa, anak-anak? Sempurna, betul sekali ya. Untuk gambar yang kedua ada gambar ayam. Kelompok 7. Coba diperhatikan alur metamorfosisnya ada apa saja? Ada kata, ada ayam, ada jangkrik. Ya ada kata. Lo ayamnya saya? Buayan aja. Ayamnya alur metamorfosisnya apa saya? Telur. Telur menetas menjadi itik. Habis itu itik menjadi ayam muda. Lalu menjadi ayam dewasa. Ya, jadi ayam dewasa. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari kelompok 7 dan kelompok 4? Tidak, semuanya sama? Sama. Ya, dan menurut ada yang tahu anak alasan mengapa kata ini ayam ini mengalami metamorfosis? Apa anak-anak? Ayam mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak. Kalau tidak mengalami metamorfosis berarti dia hanya mengalami daur hidup. Ya, yang terakhir ada gambar apa? Siapa yang tahu? Ya, kelompok 1. Jangkrik. Ada gambar jangkrik. Coba kelompok 2 alur hidupnya jangkrik apa saja? Telur, nimfa, jangkrik dewasa. Telur, nimfa, dan jangkrik dewasa. Ada yang memiliki jawaban yang lain dari kelompok 2 dan kelompok 4? Tidak. Sudah sama? Sudah. Nah, anak-anak, bagaimana penampilan kelompok 4? Sudah baik atau belum? Sudah baik. Ya, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Angkat tangannya. Ya, silakan dia, Pak. Sudah baik. Sudah baik. Apalagi selain sudah baik? Ya. Bagaimana suaranya? Suaranya jelas. Sudah jelas. Terus pekerjaannya sudah baik. Penjelasannya baik, Kak. Ya, sudah baik. Ya, berarti kelompok 4 sudah baik semua tuh, Bu. Beri jempol. Beri jempol. Beri jempol. Salut. Silakan kembali ke kelompok 4. Untuk alur hidup, daur hidup yang berikutnya. Lebah. Kelompok siapa yang mau? Kelompok 5, ya silakan. Ayo, apakah kelompok 5? Dari mana dia alur daur hidupnya? Om Swastiastu. Kami akan memberitahu tentang daur hidup hewan lebah. Pertama, lebah dewasa bertelur dan menjadi larva dan menjadi pupa. Setelah itu menjadi lebah muda menjadi lebah dewasa. Sekian dari kami. Om Santi Santi Santi. Iya, anak-anak, tepuk tangan untuk kelompok 5 anak. Ada yang memiliki pendapat mengenai penampilan dari kelompok 4, 5? Boleh digede. Pendapatnya sudah bagus. Bagaimana mengenai alurnya? Sudah tepat atau belum untuk lebahnya? Oh, enggak kelihatan. Ya, boleh angkat tangannya siapa mau? Ya, boleh. Tirsa. Belum bergantian bacanya. Ya, nanti ganti-gantian membacanya ya agar semuanya mendapatkan gilirannya. Lalu kelompok 5, apakah lebah ini termasuk metamorfosis apa? Termasuk metamorfosis karena dia mempunyai limpa. Ya, betul sekali ya. Beri salut untuk kelompok 5 anak-anak. Beri salut. Beri jempol. Beri jempol. Salut. Silakan kembali kelompok 5. Berikutnya, kegiatan berikutnya yang belum, ya boleh silakan kelompok 2.
biar tidak terkena lampunya nanti saat panas. Ya, ayo silakan mulai. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan daur hidup kelinci. Ya, perlihatkan terlebih dahulu daur hidupnya. Yang pertama, daur hidup kelinci menjadi bayi, lalu berubah menjadi kelinci muda dan menjadi kelinci dewasa. Daur hidup kelinci tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis berarti kelinci hanya mengalami daur. Ya, anak-anak bisa lihat anak-anak bagaimana kelompok duanya membuat sebuah daur hidup. Digambar ya anak-anak ya. Sudah baik. Ayo, siapa yang memiliki pendapat mengenai penampilan kelompok 2? Boleh. Siapa? Ya, sudah bagus, penjelasannya juga sudah baik, terus gambarnya juga bagus. Gambarnya sudah bagus. Iya, lagi ada yang memiliki Itu gambarnya tipis sekali dan Pensil. Iya. Kurang ditebalkan berarti ya, nanti bisa ditebalkan kembali ya kelompok 2 ya. Ada lagi memiliki pendapat? mukanya mistik serius. Oh, mukanya mistik serius ya. Nanti lebih rileks ya, mistiknya yang tenang. Ada lagi yang memiliki pendapat mengenai penampilan kelompok 2? Tidak ada. Jika tidak ada, beri salut. Beri jempol, beri jempol. Silakan kembali ya kelompok 2. Ya, dan anak sekarang untuk daur hidup belalangnya siapa yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 7. Saya yang maju cepat jalannya. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang daur hidup belalang. Belalang akan bertelur. Dari telur akan menjadi nimfa. Dari nimfa akan menjadi belalang dewasa atau imago. Ya, belalang itu mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna tuh cuma mengalami dari itu. Ayo dikeraskan suaranya. Belalang tidak mengalami Iya. belalang tidak mengalami metamorfosis. Tidak sempurna. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ayo anak-anak kelompok yang lainnya, silakan berikan pendapat mengenai penampilan dari kelompok 6. Silakan. Udah bagus penjelasannya, tapi kurang keras suaranya. Penjelasannya tapi kurang keras suaranya, boleh. Ada lagi memiliki pendapat atau jawaban yang berbeda mengenai siklus hidup dari sama? Ya, bagaimana penampilan kelompok 6 sudah bagus? Sudah, kalau bagus beri salut. Beri jempol, beri jempol. Ya, terakhir. Ya, silakan kembali ke kelompok 6. Kelompok 1, ya, silakan kita akan mempresentasikan mengenai perbedaan dari hewan ini. Ya, berat. Kasih tahu temannya. Ayo sini saya didekatkan. Iya. Panas ini yang dikit. Om Swastiastu. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbedaan daur hidup yang dialami hewan berikut. Ada kecoa dan kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki metamorfosis yang sempurna. Alur daur hidup hewan, telur, ulat, pupa, kupu-kupu dewasa. Kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Alur hidup kecoa, telur, kecoa muda, kecoa dewasa. Ya. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, di antara anak-anak siapa yang ingin memberikan pendapat mengenai penampilan kelompok 1? Silakan dipilih sayang.
suaranya Arwen kecil, boleh. Apa yang dikatakan ya? Ya, siapa lagi? Pelan-pelan. Siapa? Penampilannya udah bagus, tapi suaranya tuh kurang jelas. Kurang jelas ya, nanti diperjelas lagi suaranya, tidak apa-apa. Bagaimana tentang isinya? Sudah betul anak-anak? Kecoa itu termasuk metamorfosis tidak sempurna dan memiliki jawaban yang berbeda? Ya. Sudah sama? Ya. Kalau sudah sama, beri salut. Jangan kembali kelompok 1. Ya, anak-anak ya kita bahas kembali bersama-sama. Anak-anak kembali lagi melihat ke. Ya, terima kasih. Tapi sebelum itu, tambah semangat. Ya, kita kembali bahas bersama-sama ya. Untuk menganalisis informasi penting pada suatu teks bacaan fiksi, berjudul nyamuk sebagai penyebab penyakit. Untuk paragraf pertamanya itu apa? Siapa yang mau menganalisisnya? Ya, Dikit boleh. Paragraf pertama, beberapa jenis nyamuk dapat menularkan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Ya, beberapa nyamuk dapat menularkan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Contoh penyakitnya itu apa saja, Nana? Siapa yang tahu? Cinta boleh. Ada DB atau kepanjangnya adalah demam berdarah. Sekali. Yang ditularkan oleh nyamuk yang bernama nyamuk apa? Angkat tangannya dulu. Boleh, mistik. Aedes aegypti. Ya. Nah, bisa ya. Untuk paragraf kedua, siapa yang bisa menyebutkan atau menganalisis informasi pentingnya? Boleh, Anis. Nyamuk yang mampu menyebabkan bibit penyakit kepada manusia adalah nyamuk betina. Ya, nyamuk betina lah yang bisa menyebarkan penyakit pada manusia seperti demam berdarah ya anak-anak ya. Yang terakhir, paragraf ketiga. Arno, silakan. Dapat mencegah penularan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Ya anak-anak ya. Paragraf ketiga, informasi penting yang terkandung itu adalah kita bisa mencegah penularan penyakit-penyakit tersebut dengan cara apa anak-anak? Yang pertama, siapa yang bisa? Sinta. Memberantas nyamuk secara langsung atau dengan memutuskan daur hidupnya. Dengan memutuskan daur hidupnya dengan cara apa? 3M itu? Cinta. Menguras, mengubur, dan mengubur. Bisa ya anak-anak ya untuk menemukan informasi pentingnya? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, nah untuk daur hidup itu ada 3 jenisnya. Yang mengalami metamorfosis sempurna, apalagi? Metamorfosis dan tidak mengalami. Ya, dan hanya mengalami daur hidup. Daur hidup atau metamorfosis yang sempurna itu contohnya apa anak-anak? Hansa. Ada kupu-kupu, selain kupu-kupu ada apa? Ada katak lagi, ada apa lagi? Nia? Ada kupu-kupu, ada katak, ada apa lagi? Siapa yang bisa membantu Nia? Ya, Arwen silakan. Ada lebah. Ada lagi? Ada. Boleh, siapa yang mau? Boleh dari sini. Ada nyamuk. Ya, anak-anak ya, ada nyamuk. Kalau kupu-kupu daur hidupnya, siapa yang tahu daur hidup kupu-kupu? Sini. Ayo, daur hidup kupu-kupu ada apa? Ada nyanyiannya itu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ayo. Boleh kasih? Ulat, kepompong, kupu muda, kupu dewasa. Iya, bisa ya? Lalu selain ada metamorfosis sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Contoh hewannya yang mengalami tidak sempurna. Mang Bayu. Ada belalang, betul sekali. Ada apa? Tirsa. Ada kecoa. Kecoa. Ada lagi? Ada. Apa lagi? Capung. Sebail. Jahat. Di dalam fase metamorfosis tidak sempurna itu ada yang khas, yaitu
membuat peta konsep. Ya, kita sudah menganalisis informasi penting, menganalisis daur hidup hewan. Lalu ada kita membuat peta konsep, yang terakhir kita membuat apa, anak? Apa? Daur hidup. Ya, diagram daur hidup. Ada lagi ya? Apakah anak-anak senang sudah dengan pembelajaran hari ini? Senang. Senang? Senang. Apa semangat? Semangat.
biko